Secara garis besar, jenis tanah tebal dan tanah berat membutuhkan perlakuan khusus. Kedua jenis tanah ini memiliki kemiripan satu sama lain. Keduanya berair atau berembun saat musim semi, dan warnanya biasanya condong kehitaman dan halus. Pembajakan pada tanah seperti ini dapat dilakukan dengan pembajakan ringan, 2-3 kali setiap 6 bulan. Lakukan pembajakan dengan barit yang dilengkapi dengan instrumen yang bisa berputar seperti roda. Barit adalah istilah untuk alat bajak yang menyerupai cakar harimau. Perlu dimengerti betul bahwa definisi membajak harus dapat dipahami dengan bijak. Kebanyakan proses membajak yang dilakukan oleh petani berpegangan pada cara-cara yang dikerjakan oleh orang-orang Mesir kuno. Cara-cara itu sangat kasar dan kurang atau sangat tidak baik untuk tanah itu, khususnya untuk jangka waktu yang lama. Menurut buku pertanian Nabatea, pembajakan tanah atau pembajakan ringan dengan barit adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki sifat-sifat tanah, menjauhkan keburukan di dalam tanah, dan menjaga atau melestarikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Sementara, definisi dari membajak berdasarkan praktik-praktik yang biasa kita jumpai adalah lebih ke arah untuk menggemburkan tanah, seperti pekerjaan orang Mesir kuno. Tujuan pembajakan yang sebaik-baiknya adalah hanya untuk penaburan pupuk kandang atau penaburan benih. Itulah definisi pembajakan berdasarkan pada pertanian Nabatea. Ada pula sebagian kecil petani berpendapat bahwa pembajakan ringan seperti yang disebut di atas dapat menjaga jumlah-jumlah mata air. Membajak tanah akan baik selama sesuai dengan definisi yang benar. Namun tanah yang terlalu gembur akan sangat mudah rusak, dan keburukan akan datang kepada tanah-tanah yang rusak itu. Hal ini sangat bertentangan dengan ilmu pertanian yang baik. Keburukan yang datang bersama tanah yang rusak akan membuat tanah menjadi asam, basah, dan membawa penyakit. Tanah akan menjadi lemah, sehingga proses pemupukan tidak akan memberikan arti apa-apa. Begitu pula dengan tanah yang terjemur secara berlebihan. Jangan lakukan pembajakan saat atau memasuki musim panas, karena jika hal itu dilakukan, maka tanah hanya akan menjadi bagaikan padang pasir. Buku pertanian Nabatea juga menulis tentang metode yang dijelaskan oleh Yambuchat. Hal ini menyangkut tentang pembajakan tanah. Disebutkan bahwa dia menyarankan untuk melakukan pembajakan tanah, lalu penaburan pupuk kandang dilakukan setelahnya. Kemudian, berikutnya adalah sebuah metode unik atau ditulis sebagai metode lucu. Karena setelah penaburan kotoran hewan, maka dilanjutkan dengan penaburan biji-bijian dari tanaman merambat. Proses ini juga disebut meminyaki atau diminyaki. Biji-bijian tanaman merambat yang digunakan biasanya berasal dari tumbuhan liar di hutan, seperti anggur liar dan sebagainya. Setelah penaburan biji-bijian, tanah dibiarkan hingga seluruh tanaman merambat tumbuh besar. Hal ini menurut Yambuchat dapat menjaga atau mempertahankan kualitas tanah atau meningkatkan kualitas tanah. Yambuchat juga menjelaskan tentang tanah yang memiliki tekstur mirip seperti pasir. Ini adalah tanah yang rawan dan sangat mudah hilang kesuburannya. Semakin sering dibajak, maka tanah seperti ini akan semakin melemah. Untuk itu, setelah pengolahan tanah, maka tanah harus ditutupi dengan jerami atau rumput semak yang tebal. Dan sejak penutupan, kelembaban harus selalu dijaga. Lakukan pengairan jika jarang turun hujan. Hal ini akan terus menjaga kemakmuran tanah tersebut, terutama saat jerami atau semak tersebut mulai membusuk. Saat memasuki musim tanam, pastikan bahwa ketebalan penutup selalu terjaga dengan menambahkan penutup baru secara rutin agar kualitas tanah tidak berkurang seiring waktu. Khusus untuk tanah payau atau tanah rawa, Yambuchat memberikan penjelasan juga tentang jenis ini, bahwa salah satu cara untuk memperbaiki tanah seperti ini adalah mencampurnya dengan kotoran hewan dan tanah baik lainnya. Ada juga metode lain, yaitu pencampuran dengan abu jika tanah dirasa terlalu masam.
Lakukan pengerjaan ulang setiap bulan Oktober pada tanah asam atau payau. Karena biasanya hujan akan menghapus apa yang sudah kita berikan. Bagaimanapun, tanah ini adalah dari jenis yang buruk, yang pada dasarnya memiliki derajat keasaman yang dominan. Karena itu, perlakuan secara berkesinambungan harus dilakukan agar kualitas tanahnya selalu terjaga dan tidak berbahaya bagi apa yang ditabur atau ditanam. Terdapat pilihan lain untuk meredam keburukan dari tanah payau ini, sehingga akan didapati kualitas tanah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan perendaman di pertengahan April atau awal bulan Mei. Perendaman dilakukan selama 40 hari, lalu lahan siap untuk ditanami. Lakukan perendaman serupa saat bulan September. Namun, jika tidak ada sistem irigasi yang memungkinkan atau lahan lebih tinggi dari saluran irigasi, maka cara kedua adalah yang patut untuk dilakukan, yaitu dengan menghancurkan hingga halus 10 buah labu yang sudah dipisahkan dari bijinya. Kemudian, dicampur dengan daun kacang-kacangan seberat sama dengan 10 buah labu. Daun kacang harus ditumbuk halus, dan dapat juga ditambahkan ranting-ranting busuk. Campurkan semua bahan ke dalam air sebanyak 20 skoci atau 1100 liter. Lalu setelah itu, siramkan pada tanah yang sudah dibajak ringan. 20 skoci air atau 1100 liter. 1 skoci setara dengan 55 liter. Biasanya cukup untuk lahan seluas 10 ajrabat atau 58 meter persegi. Hal seperti yang disebutkan di atas juga sangat baik untuk dilakukan pada semua jenis tanah, karena dapat memperbaiki struktur tanah. Ibnu Hajjaj menerangkan bahwa daging labu yang dihaluskan dapat merangsang kehidupan tanah, terutama jika dikombinasikan dengan penutupan jerami setelahnya. Hal ini berfungsi sebagai alternatif untuk memperbaiki struktur lahan yang rusak. Penulis yang sama mengatakan bahwa tanah payau atau tanah rawa sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, khususnya untuk budidaya tanaman-tanaman seperti kapas, buncis, kacang panjang, barli, selada, lupin, dan sejenisnya. Oleh karenanya, perendaman lahan atau irigasi yang intensif selama 40 hari dibutuhkan guna memperbaiki sifat-sifat buruk pada tanah tersebut. Atau bisa juga menggunakan metode labu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelahnya, ada baiknya dilakukan penaburan dari tanaman biji-bijian atau tanaman kacang-kacangan liar, agar segala sifat buruk tanah terangkat bersama tanaman-tanaman tersebut. Qutsami atau Ibnu Wasiyah memandang jika tanah yang rusak seperti tanah rawa, ada baiknya jika ditanami tanaman seperti aprikot atau tumpang sari antara aprikot dengan tanaman lainnya. Hal ini juga berlaku untuk tanah-tanah rusak lainnya. Metode ini secara bertahap akan memurnikan tanah tersebut dari zat-zat merugikan seperti zat asam. Dalam bagian lain, Qutsami menulis, "Ketahuilah bahwa setiap tanah yang rusak itu, entah itu payau, panas, lengket, asam, dan lainnya, salah satu cara mensterilkannya adalah dengan menggunakan air sungai yang keruh, lebih baik. Hal ini akan mendinginkan dan mencuci bagian-bagian yang rusak, karena yang terkandung dalam air sungai yang keruh itu adalah debu-debu halus yang datang dari kebaikan." Abu Abdullah Ibnu Fasel menjelaskan bahwa arang kayu dapat membantu menjaga akar-akar tanaman dari keburukan di dalam tanah, baik itu tanah payau ataupun tanah-tanah lainnya. Arang kayu dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi kehidupan baik di dalam tanah, baik itu yang terlihat maupun yang tak terlihat. Taburkan arang merata di atas tanah yang baru dibajak tipis, kemudian aduk-aduk setelahnya. Diambil dari tulisan karya Ibnu Hajjaj, dituliskan bahwa Jun berpendapat jika abu kayu adalah lebih baik di antara pupuk-pupuk tanaman, terutama untuk sayur-sayuran. Alasannya karena sifatnya yang halus dan hangat. Jun juga menambahkan bahwa abu merupakan tempat tinggal yang baik bagi cacing tanah yang kotorannya akan sangat berguna bagi tanaman. Namun Ibnu Hajjaj menerangkan mungkin ada kesalahan dari definisi abu yang dimaksud oleh Jun.
mungkin mengandung salah arti atau salah definisi, karena Ibnu Hajjaj sendiri melakukan percobaan dengan abu selama jangka waktu yang panjang. Namun hasilnya tak pernah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Jun. Justru hasil yang sangat serupa didapat dari penggunaan arang. Jika menggunakan arang, maka hasilnya sangat sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Jun. Jadi Ibnu Hajjaj menyimpulkan bahwa definisi abu adalah salah penafsiran dan yang benar adalah arang. Berikut ada penjelasan dikutip dari Cassiano. Pupuk terbaik untuk tanaman terbuat dari kayu yang dibakar namun tidak sampai menjadi abu. Ini sangat baik untuk sayuran dan tanah. Jadi, antara abu dan arang ini hanya terkait tentang salah definisi semata. Khusus untuk arang, penaburan dapat dilakukan setelah pencampuran dengan kotoran domba yang sudah kering. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan jumlah pori di tanah serta menjaga atau memaksimalkan kelembaban jika ditambah dengan tutupan dari semak. Agar diperhatikan untuk penggunaan kotoran domba, harus dipastikan bahwa benar-benar kering, supaya nantinya tidak mengundang serangga-serangga yang bisa berbahaya bagi tanah dan tanaman itu sendiri. Menurut buku pertanian Nabatea sendiri, kotoran domba, kotoran sapi, dan arang adalah pupuk-pupuk yang baik untuk tanah. Namun jika ketiganya dikombinasikan dengan perbandingan sama, maka itu akan menjadi pupuk terbaik bagi tanah. Sejauh yang diketahui, belum ada yang dapat menandingi kombinasi ketiga bahan tersebut. Sementara itu, Abu Abdullah Ibnu Fasil dan Abu El-Jair juga mengatakan hal serupa. Mereka bahkan menjelaskan secara terperinci cara penerapannya pada tanah. Dikutip dari Abu El-Jair, pernyataan serupa juga sangat identik dengan tulisan Abu Abdullah Ibnu Fasil. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengerjakan barit, atau istilah untuk pengolahan tanah dengan besi yang menyerupai cakar harimau. Setelahnya, biarkan tanah tersebut sampai terkena hujan yang cukup. Lalu, taburkan campuran antara arang, kotoran domba, dan kotoran sapi dengan perbandingan sama, lebih banyak, lebih baik. Setelahnya, lakukan barit kembali sampai tanah dan bahan tercampur merata. Kemudian, tutupi dengan jerami gandum atau yanha, atau istilah untuk semak yang memiliki bunga seperti bunga jagung. Lalu sirami dengan urin domba atau urin sapi yang dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1 skoci urin dicampurkan dengan 15 skoci air tawar. 1 skoci sama dengan 55 liter. Setelah itu, biarkan hingga jerami atau yanha membusuk sebelum lahan siap untuk ditanami. Proses ini dapat diulang 1 tahun sekali atau setahun 2 kali.